Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nurul Hadi dari kelas MPI 1B. Di sini saya akan menjelaskan atau mengobservasi sebuah taman pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Ikhlas yang berlokasi atau bertempat di Perumahan Pondok Mas Lestari, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas-tugas dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Badrudin dan Bapak Kiai Haji Aiptatus Surya. Langsung saja kita observasi tentang pengelolaan dasar-dasar manajemen di sebuah taman pendidikan Al-Quran di Pondok Mas Lestari tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan pengelola TPA Nurul Ikhlas, yaitu DKM Masjid setempat, TPA Nurul Ikhlas berlokasi di Perumahan Pondok Mas Lestari, Desa Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. TPA Nurul Ikhlas bertempat menyatu dengan Masjid Nurul Ikhlas. TPA ini berdiri sejak 2012 hingga saat ini. TPA ini masih dalam proses renovasi untuk bisa lebih luas lagi agar mencakup banyak santri maupun jamaah yang melaksanakan sholat di masjid tersebut. TPA ini berada di tengah-tengah perumahan yang mayoritas dikelilingi oleh anggota TNI, karena dulu sebenarnya perumahan tersebut merupakan rumah dinas bagi para TNI, maka tidak salah para anggota TNI lah yang banyak menempati wilayah tersebut. Bahkan kepengurusan masjid dan TPA ini pun dihuni oleh para anggota TNI. Oleh karena itu, TPA ini memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Kelemahannya yaitu kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten di TPA tersebut. Namun dengan begitu, banyak anggota remaja masjid setempat yang ikut membantu proses mengajar di TPA itu. Di sisi keunggulan TPA dan masjid ini tidak terlalu pusing dalam memikirkan donatur dalam pembangunan maupun kebutuhan lainnya, karena warga setempat yang merupakan mayoritas anggota TNI tersebut hampir banyak sekali yang menjadi donaturnya, sehingga alhamdulillah tidak begitu berat dalam memikirkan dana untuk kebutuhan TPA ini. TPA ini memiliki visi misi yang mulia, yaitu visinya adalah membantu generasi muslim yang fasih membaca Al-Quran, mandiri, dan berakhlak Al-Quran. Selain itu, yaitu misinya adalah menjadikan santri bisa membaca Al-Quran dengan fasih, menanamkan dasar-dasar akidah Islamiyah kepada santri secara baik dan benar, menanamkan dasar-dasar akhlak Islamiyah kepada santri secara baik dan benar, menanamkan dasar-dasar adab Islamiyah kepada santri secara baik dan benar, menanamkan dasar-dasar ibadah kepada santri secara baik dan benar, menanamkan dasar-dasar kecakapan hidup atau life skill kepada santri secara baik dan benar. Itulah visi misi yang ditanamkan di TPA Nurul Ikhlas tersebut. Kedepannya, TPA tersebut memiliki harapan atau keinginan agar menjadi TPA yang bisa mencetak santri-santri unggul yang dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Tidak hanya itu, santri-santri pun diharapkan agar bisa mengamalkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak hanya itu, TPA Nurul Ikhlas pun memiliki keinginan agar para santri-santrinya tidak hanya unggul dalam hal materi, tetapi unggul juga pada pengalamannya, yaitu mengamalkan ilmunya. Kemudian, di dalam proses ngajar-mengajar, santri dibimbing terutama dalam hal public speaking, agar para santri bisa terbiasa berbicara di depan umum, karena itu hal yang sangatlah penting bagi
para pengajar di TPA Nurul Ikhlas tersebut. Para santri pun diharuskan menyetorkan hafalannya pada 3 hari sekali agar para santri dididik menjadi hafiz-hafizoh. Selain itu, para santri pun diberi pengajaran tentang fikih agar tahu bagaimana tata cara ataupun hal apa saja yang dibolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Para santri di situ pun tidak dipungut biaya sedikit pun sama sekali. Hal itu agar bisa menjadi amal bakti para pengajar yang senantiasa ikhlas dalam memberikan ilmu dengan ikhlas dan tanpa diiming-imingi oleh biaya sedikit pun. Selain itu, TPA ini pun memiliki program-program yang berkualitas dan mulia, yaitu tiap tahunnya TPA ini selalu pergi menyantuni anak yatim piatu, memberikan pengalamannya, sedikit memberikan ilmunya kepada anak-anak yatim piatu tersebut, sambil memberikan sedikit bantuannya kepada pengurus yatim piatu, yaitu berupa sembako, uang tunai, pakaian, alat sekolah dan belajar, dan lain-lain. Selain itu, TPA ini pun memiliki program-program berbagi kepada rakyat kecil, seperti pedagang, pegawai kecil-kecilan, dan sebagainya. Berupa sembako, apalagi baru-baru ini TPA Nurul Ikhlas mengadakan berbagi masker secara gratis kepada semua orang yang belum memenuhi protokol kesehatan yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Program yang lain, TPA ini pun memiliki program bank sampah, karena TPA Nurul Ikhlas memiliki harapan ke depannya untuk tetap menjaga lingkungan tetap bersih sesuai dengan fungsi utamanya, yakni mengumpulkan sampah. Baiklah, mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.